Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan rangkuman perancangan poros, pasap, kopling tidak tetap, dan kopling tetap. Perkenalkan, saya Wahid Pardede. Di sebelah saya ada Andre Tambunan, Muhammad Hafiz, John Manurung, dan juga Eru Sirega. Yang pertama itu ada perancangan poros. Jenis-jenis poros. Yang pertama ada poros transmisi, yaitu meneruskan daya dan putaran melalui kopling. Contohnya roda gigi, belt, atau rantai. Yang kedua itu ada spindle, itu poros pendek yang menerima beban puntir. Contohnya pada mesin perkakas. Yang ketiga ada gandar, itu poros yang tidak berputar dan menerima beban lentur, seperti pada roda kereta. Hal penting dalam perencanaan poros. Yang pertama ada kekuatan, harus mampu menahan beban puntir, lentur, dan kombinasi keduanya. Yang kedua ada kekakuan, penting untuk menahan beban, lentur, dan defleksi. Yang ketiga ada putaran kritis, yaitu menghindari getaran pada putaran tertentu. Yang keempat ada korosi, yaitu perlindungan terhadap korosi untuk meningkatkan daya tahan. Yang kelima ada bahan poros, yaitu pemilihan bahan sesuai kondisi operasi. Yang terakhir ada standar diameter. Diameter poros ditentukan berdasarkan standar yang bervariasi. Perhitungan diameter dalam poros. Untuk beban torsi murni, menggunakan rumus tertentu untuk menghitung diameter minimum poros. 2. Untuk beban lenturan murni, yaitu menggunakan rumus yang melibatkan momen lentur dan jarak dari sumbu netral. 3. Beban kombinasi, itu menggunakan teori tegangan geser maksimum dan tegangan normal maksimum. Beban berfluktuasi, yaitu penambahan faktor untuk fluktuasi beban diperlukan dalam perhitungan. Kasus beban aksial dan kombinasi, yaitu menghitung tegangan akibat gaya aksial serta kombinasi momen lentur dan torsi. Informasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang perencanaan dan analisis poros dalam mesin, yang penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasionalnya. Contohnya seperti yang ada di dalam PPT. Baik, yang kedua itu adalah pasa. Pasa atau case merupakan elemen mesin yang digunakan untuk menetapkan atau mengunci bagian-bagian mesin seperti roda gigi, puli, kopling, dan sprocket pada poros, sehingga bagian-bagian tersebut ikut berputar dengan poros. Fungsi pasa. Fungsi pasa yaitu adalah menghubungkan poros dan elemen mesin, seperti membantu transmisi daya dan torsi, mencegah putaran bebas, seperti mengunci elemen mesin pada posisi yang tepat, menyediakan fleksibilitas seperti memudahkan pemasangan dan pembongkaran elemen mesin. Terdapat contoh soal. Contoh soal dapat dilihat dan dibaca di dalam PPT. Untuk selanjutnya, kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap atau float adalah suatu komponen mesin yang berfungsi sebagai penerus dan pemutus putaran dari suatu poros ke poros lainnya. Jenis-jenis kopling tidak tetap. Untuk yang pertama, kopling plat. Kopling plat merupakan suatu kopling yang menggunakan satu plat atau lebih yang dipasang di antara kedua poros serta membuat kontak dengan poros tersebut, sehingga daya dapat diteruskan melalui gesekan antara kedua sisi gesek. Bentuk dari kopling ini cukup sederhana, dapat dihubungkan dan dilepas dalam keadaan diam dan berputar. Untuk yang kedua, kopling kerucut. Kopling kerucut atau conclude merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan putaran dari suatu poros ke poros lainnya, dengan bagian penggerak berupa kerucut terbuka dan bagian yang digerakkan berupa kerucut tertutup. Dan untuk yang ketiga, kopling sentrifugal. Kopling sentrifugal merupakan jenis kopling gesek yang bekerja dengan prinsip gaya sentrifugal dan gaya bagasi. Untuk contoh soal bisa dilihat pada slide. Dan yang terakhir ada kopling tetap. Kopling merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan dan memutuskan putaran dari input ke output. Kopling yang merupakan komponen mesin yang digunakan untuk meneruskan dan memutuskan putaran dari input ke output. Kopling dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu satu kopling tetap kopling tidak tetap kopling gesek clutch. Kopling tetap merupakan komponen mesin yang berfungsi sebagai penerus putaran dan daya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan secara tetap, di mana sumbu kedua poros terletak pada satu garis lurus. Kopling tetap membuat kedua poros selalu terhubung satu dengan yang lain. Kopling tetap terdiri
berbagi jenis, yaitu kopling kaku atau kopling bus, 2 kopling flange, 3 ada kopling karet, 4 kopling gigi, dan kelima ada kopling rantai. Contoh soal ada kami berikan juga di PPT. Saya rasa sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan bicara, mohon dimaafkan. Terima kasih.